Terus dalam cerita apa namanya itu kegagalan itu, ceritanya itu adalah ketika akan jadi belum jadi itu sudah ada beberapa orang dari Dukuh Bulan ingin pergi ke pasar. Ke pasarnya ya di sini ini. Nah itu kesiangan lah, kesiangan sehingga gagal, masjid belum jadi, akhirnya gagal kan gitu. Nah, sehingga waktu itu wali yang membuat masjid itu berkata, nek coro jenenge wong perawan bulan iku durung payu nikah, nek durung jambul wanen atau sudah sampai agak dewasa atau sampai mendekati masa-masa agak tua lah, itu baru laku nikah, ceritanya gitu. Nah, terus yang ketiga mendirikan masjid yang alhamdulillah terus jadi. Lokasinya itu adalah di itu yang sekarang masih tertinggal apa ya, tempat imam, pengimaman. Pengimaman. Nah, itu yang di dekatnya rumahnya Pak Hamdan itu. Nah, waktu itu sudah merupakan masjid jadi. Cuma bangunannya ya zaman dulu itu masjid tidak terus tembok sampai atas itu tidak, tapi hanya beberapa meter tembok keliling, terus atasnya itu berupa apa namanya itu bambu. Nah, orang mengatakan itu bambu drupoh. Itu bambu yang disigar dua terus disusun. Nah itu seperti itu. Terus atapnya masih berupa payon. Belum genteng. Nah, itu berjalan ya sampai mungkin puluhan tahun. Lama. Nah itu sampai saat ini saya juga masih mencari siapa beliau-beliau yang waktu itu apa nama itu yang katakan kiai di masjid yang sepuh itu. Itu sampai saat ini saya berusaha untuk mencari nama-nama itu, belum bisa menemukan orang yang bisa menceritakan siapa yang menjabat kiai dan apa namanya itu pengelola masjid yang ketika di sana itu. Nah, masjid itu waktu itu kok pindah ke sini. Nah, itu ada ceritanya. Waktu itu Dukuh Tepus pas kosong kiai. Nah, Mbah Suraksono seorang kepala desa itu menginginkan Mbah Mursodo untuk menjadi kiai di Tepus. Mbah Mursodo ini memang saya yakin ada ikatan keluarga dengan Mbah Suraksono. Mestinya wong dijaluk ke sini, diminta ke sini, mestinya juga ada kaitannya keluarga. Tapi Mbah Mursodo ini bersedia menjadi kiai di Tepus, tapi mempunyai permintaan syarat, meminta syarat, yaitu supaya masjid itu dipindah ke tempat yang lebih wong Jawa sugreng atau lebih ramai, lebih ramai itu. Nah, Mbah Mursodo ini aslinya dari Ngembalrejo, putranya Mbah Abdurrahim. Ini insya Allah beliau masih dzurriyyah dari Mbah Suryo Kusumo Boto Putih Mejobo itu. Insya Allah keturunan yang ke-6. Nah, jadi ada jalurnya sampai Mbah Suryo Kusumo. Nah, Mbah Abdurrahim ini putranya 9. Nah, termasuk salah satunya Mbah Mursodo. Terus ada Mbah Yakub. Mbah Yakub itu yang makomnya di Ngebong, di Ngemplak. Ngemplak.
Singgone terkenal dengan makom Mbah Hamdani. Itu ada makom di situ yang cungkupan itu tuh Mbah Yakub. Putra Mbah Yakub ada yang bernama Mbah Sanusi. Mbah Sanusi yang terkenal waliullah. Tuh kalau dengan Mbah Mursodo, Mbah Sanusi itu pernah keponakannya. Kembali ke cerita Mbah Mursodo tadi. Mbah Mursodo ini nama aslinya Mbah Mursodo itu adalah Haji Ahmad Ma'ruf. Nama asli beliau itu adalah Mbah Haji Ahmad Ma'ruf. Dan nama Mbah Mursodo ini saya sendiri juga belum tahu. Mungkin kemungkinan saja itu tafaulan dengan sesepuh Desa Tepus yang lebih dulu. Mungkin ada yang namanya Mbah Mursodo, itu hanya perkiraan, tapi kebenarannya wallahu alam. Nah, Mbah Mursodo tadi minta syarat supaya masjid dipindah ke tempat yang lebih ramai. Dan akhirnya Mbah Surosono menyetujui persyaratan dari Mbah Mursodo itu. Sehingga masjid Masjid Wali dibongkar, diboyong ke yang ramai ini. Yaitu tanahnya pun adalah wakafan dari Mbah Surosono. Setelah itu masjid dibangun. Nah, keadaan ya seperti tadi, seperti di sana. Jadi pasangan bata itu hanya beberapa 1 meter atau berapa, terus ke atasnya ya tadi bambu yang dinamakan dupoh tadi. Atapnya pun ya masih berupa welit. Nah, pada masa Mbah Musaleh, itu mulai dibangun secara permanen. Nah, ini pun tidak selesainya juga waktu yang lama. Soalnya ya memang nyicil lah. Nah, dan jadi sempurna itu adalah tahun 1926. Itu kan Mbah Musaleh sudah tidak menjabat kepala desa. Nah, 1926 itu masjid itu jadi permanen, terus dibelikan mustoko. Mustoko yang paling atas itu dari Ngetuk. Ngetuk Ngembaljo itu. Nah, ketika mengambil mustoko itu, masyarakat Tepus sengkuyung bersama dengan terbangan sepanjang jalan mulai dari Ngetuk sampai Tepus ini. Nah, waktu itu memang ya jalan kaki. Tapi diikuti tadi masyarakat Tepus secara menyeluruh ikut ngusung mustoko tadi. Nah, waktu itu ada seorang ibu yang melahirkan. Karena kejadian pas ada kejadian itu, maka anaknya dinamakan Rame ya. Iku bapaknya Kang Narto di Karangkidul RT 4 RW 5 itu. Namanya setelah dewasa ya Mbah Sunoto, tapi ketika kecilnya itu namanya Rame. Nah, itu karena lahirnya itu pas ada ngusung mustoko Masjid Tepus itu. Makanya di situ di Masjid Tepus itu ada tulisan tahun 1926 itu adalah merupakan sejarah mulai berdirinya Masjid Tepus itu secara permanen dan sudah lengkap. Nah, sampai mustokonya tadi. Itulah kejadian berdirinya masjid itu. Nah, ketika memindahkan masjid dari sana ke sini itu juga dengan risiko. Karena apa? Ya nuwun sewu, masjid itu kadang kan ada yang menjaga yang kaitannya dengan makhluk gaib, yaitu jin. Nah, jin yang menjaga di sana itu ancam dengan Mbah Surosono. Nah, anjen kowe wani pindah masjid, kowe kudu nanggung resiko.
yaiku owah akalmu sak keturunanmu. Itu memang risikonya seperti itu, tapi tidak semua ya, ada beberapa orang dari keturunan beliau itu memang diuji oleh Allah, itu diberi akal yang tidak sehat, cara gila lah, tapi apa gila sesungguhnya apa enggak itu urusan Allah. Itu kadang kan ada yang mengatakan bahwa itu sing mesti ora gila neng cara ilmu wis duren kan, ada yang begitu, janda. Itulah sejarah perpindahannya masjid dari masjid yang di sekitarnya Pak Hamdan itu menjadi di tempat yang ramai ini, sehingga yang di dekatnya Pak Hamdan itu hanya tinggal petilasan, yaitu berupa pengimaman itu. Terus untuk kembali sejarah Gulan dan Tepus, pada waktu dulu sesepuh Gulan dan sesepuh Tepus itu memang ada permasalahan yang sangat besar. Entah dasar permasalahan itu apa, tapi ada permasalahan yang besar, sehingga antara sesepuh Gulan dan sesepuh Tepus itu terjadi katakan permusuhan, pro kontra, sehingga berpesan kepada anak cucunya bahwa anak cucu Tepus jangan sampai menikah dengan anak cucunya Gulan. Begitu juga Gulan seperti itu. Makanya antara Gulan dan Tepus itu merupakan walak diso. Walak diso. Pamali bisa sekarang. Nah itu sampai sekarang pun kalau memang bapaknya asli dari Tepus dan bapaknya asli dari Gulan itu kelihatannya belum ada yang berani. Sampai sekarang.